Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini renungan kita yang berjudul Pemberian yang Terbaik. Firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembahasan berikutnya, mari kita ketahui sebagaimana peristiwa ini terjadi menjelang waktu ibadah, di mana posisinya pada waktu itu merupakan waktu ibadah umum yang biasa ditetapkan dan dijalankan di antara orang Yahudi. Kebetulan Petrus dan Yohanes ada di tempat itu. Nah, mari kita lihat maksud dari ayat yang sudah kita baca di atas, Bapak Ibu. Ada seseorang laki-laki yang cacat, dan orang ini setiap ada persekutuan ibadah pada masa itu, orang tersebut selalu diletakkan di dekat pintu bait Allah dengan maksud supaya setiap orang yang melintas di depan dia akan memberikan dia uang. Mungkin uang itu digunakan untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pada saat itu tibalah Petrus dan Yohanes, dan orang yang lumpuh itu berharap Petrus dan Yohanes akan memberikan uang. Tetapi apa respon Rasul Petrus dan Yohanes? Mereka tidak memiliki uang dan harta benda lainnya. Hal ini bukan berarti Rasul Petrus dan Yohanes tidak dapat memberikan apa-apa, melainkan mereka tahu mana yang paling terbaik untuk orang tersebut. Lalu, apa yang diberikan mereka kepada orang lumpuh ini? Sebuah doa dengan iman, mujizat kesembuhan melalui kuasa Allah. Itulah mereka lakukan. Karena itu sebenarnya kesembuhan itulah yang dibutuhkan oleh orang lumpuh ini, bukan tentang harta benda. Karena sebenarnya yang diperlukan oleh orang lumpuh ini adalah sebuah kesembuhan, Bapak Ibu Saudara. Meskipun pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes tidak mempertanyakan mana yang lebih penting buat kamu, tetapi mereka tahu bahwa yang paling penting untuk orang lumpuh ini adalah sebuah kesembuhan, mujizat kesembuhan yang dialami orang lumpuh ini, Bapak Ibu. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang pernah Yesus berikan yang terbaik untuk Bapak Ibu Saudara selama ini? Apakah berkat kesembuhan dan berkat pemulihan dalam ekonomi dan mungkin kesehatan dan sebagainya? Kemudian, apa yang menjadi hal terbaik yang pernah Bapak Ibu Saudara berikan kepada orang lain? Mungkin orang yang saudara kasihi. Banyak hal yang Bapak Ibu Saudara telah lakukan. Mungkin menolong di saat mereka sedang jatuh. Mungkin mereka tidak punya uang, saudara kasih uang, dan sebagainya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, apa yang sebenarnya yang Yesus mau, Yesus inginkan, Yesus kehendaki dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perikop di atas. Bahwa sesungguhnya Tuhan juga mau supaya kita memprioritaskan apa yang terbaik yang dapat kita beri di saat ada orang membutuhkan pertolongan kita. Mungkin sedang mengalami pergumulan, mungkin bangkrut dan segala macam. Mungkin kita berpikir pasti orang-orang seperti itu mereka membutuhkan uang. Ya, memang benar. Tetapi yang terbaik bukan itu Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan ingin kita memberi semangat dan mendoakan atau mengcover mereka, merangkul mereka dengan kasih. Oleh sebab itu orang tersebut akan merasakan
ada Kristus di dalam diri kita, sehingga nama Kristus dimuliakan. Dan melalui itu orang akan melihat Kristus dan percaya kepada Tuhan. Jadi Tuhan memberi yang terbaik buat kita, bukan soal makanan dan minuman, melainkan nyawanya yang dikorbankan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tugas kita memberitakan Injil melalui kondisi-kondisi yang memang itu kesempatan kita memberitakan kebenaran firman Allah. Amin.